warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Arham, dosen Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Patriarta pada program studi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Termodinamika Teknik 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Termodinamika Teknik 1 ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Teknik Mesin. Mata kuliah Termodinamika Teknik 1 memiliki bobot 3 SKS yang dilakukan selama 1 semester dengan kegiatan pembelajaran berupa teori, diskusi, studi kasus, serta asesmen akhir berupa ujian dan proyek sederhana analisis sistem termal. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Termodinamika Teknik 1 menerapkan metode pembelajaran aktif dengan pendekatan SCL atau Student Centered Learning, Blended Learning, diskusi kelompok, problem based learning, dan studi kasus yang menekankan peran aktif mahasiswa dalam memahami konsep, menganalisis permasalahan teknik, serta menyelesaikan kasus-kasus termodinamika secara analisis maupun praktis. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar termodinamika yang meliputi sifat sistem, proses termodinamika, hukum nol, hukum pertama, hukum kedua, entalpi dan entropi. Mahasiswa dibekali kemampuan menganalisis perpindahan kalor, kerja, serta keseimbangan massa dan energi pada sistem tertutup maupun sistem terbuka. Menentukan sifat-sifat termodinamika menggunakan tabel dan diagram, serta menerapkan prinsip-prinsip termodinamika yang menganalisis kerja peralatan konversi energi seperti turbin, kompresor, pompa, nozzle, diffuser, heat exchanger, dan sistem refrigerasi yang menyelesaikan permasalahan teknik. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi S1 Teknik Mesin yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: yang pertama, mampu menerapkan matematika, sains, prinsip rekayasa teknik mesin dalam menyelesaikan masalah teknik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis, menyelesaikan permasalahan, serta sistematis. Yang ketiga, mampu merancang dan menganalisis dan mengevaluasi sistem termal serta konversi energi sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian yang keempat, mampu menggunakan metode, teknik, dan perangkat modern dalam analisis, eksperimen, dan interpretasi data rekayasa. Kemudian yang terakhir, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim multidisiplin secara aktif dan profesional. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar termodinamika, sistem properti, dan bentuk-bentuk energi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sifat zat murni, perubahan fasa, serta penggunaan diagram dan tabel termodinamika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan hukum pertama termodinamika pada sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis perpindahan energi dalam bentuk kalor, kerja pada sistem termodinamika. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis hukum kedua termodinamika, siklus Carnot, dan efisiensi termal. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis konsep entropi, proses isentropik, dan performa peralatan termal. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Termodinamika Teknik 1 terdiri dari berbagai sumber pembelajaran, namun referensi utama mengacu pada buku ajar Termodinamika Teknik yang disusun sesuai capaian pembelajaran dan RPS selama 1 semester. Selain itu, pembelajaran juga didukung oleh buku referensi yang dikarang oleh Yunus Cengel dan Inkupera, jurnal ilmiah, modul pembelajaran, serta sumber akademik lainnya yang relevan dengan bidang sistem termal dan konversi energi. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun secara daring
menggunakan media pembelajaran seperti Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp Group, dan Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD sebagai sarana pendukung pembelajaran. Media tersebut digunakan untuk memfasilitasi dalam proses diskusi, penyampaian materi, pengumpulan tugas, studi kasus, serta pelaksanaan pembelajaran mandiri maupun kerja kelompok pada mata kuliah Termodinamika Teknik 1. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan dan juga kuis. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8, sedangkan minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 kembali pemaparan materi dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah Termodinamika Teknik 1 yaitu kuis sebanyak 10%, tugas 30%, UTS 20%, serta UAS 40% dengan bobot total evaluasi penilaian mata kuliah Termodinamika Teknik 1 sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Termodinamika Teknik 1 pada program studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Patria Arta. Berikut merupakan cuplikan penyampaian materi dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat datang kembali pada mata kuliah Termodinamika Teknik 1. Kali ini kita akan membahas terkait zat murni dan perubahan fasa. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pertemuan kali ini ya proses pembelajaran kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan dapat mendapatkan berkah ya. Oke, sebelum kita memulai ya, kita akan lakukan absensi. Silakan scan barcode-nya. Ya, pastikan juga kalian mengisi nama dan NIM ya. Ketika kalian sudah mengisi, artinya kalian sudah siap untuk mengikuti mata kuliah yang saya ajarkan pada hari ini ya. Sudah mengisi absensi? Oke. Jadi kita akan memasuki materi selanjutnya. Ini karena ini sudah masuk ke pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait zat murni dan perubahan fasa. Jadi output dari perkuliahan kita ini untuk pertemuan ketiga, mahasiswa mampu ya, kita pastikan mahasiswa mampu melakukan analisis ya termodinamika terkait tentang perubahan fasa. Kemudian mahasiswa mampu membaca grafik dan membaca tabel sifat-sifat perubahan fasa. Jadi saya akan mereview materi sebelumnya terkait tentang perubahan fasa dan zat murni. Yang pertama adalah sistem termodinamika. Kemudian yang kedua adalah properti termodinamika. Yang ketiga adalah energi, kalor, dan kerja. Kemudian yang terakhir, bentuk-bentuk perubahan energi ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan terkait tentang perubahan fasa dan zat murni ya. Jadi zat murni dan perubahan fasa ini, materi ini sangat penting ya, karena ini materi dasar terkait tentang termodinamika ya. Jadi bagaimana kita menganalisis ya, menghitung sistem yang bekerja pada peralatan-peralatan alat penukar kalor maupun peralatan alat pembangkit listrik seperti boiler, turbin uap, dan sistem mesin refrigerasi ya. Refrigerasi itu adalah mesin pendingin ya. Jadi peralatan-peralatan ini sangat membutuhkan konsep-konsep dasar terkait
perubahan fasa dan perhitungan termodinamika. Nanti berikutnya saya akan menampilkan bagaimana suatu boiler ya, peralatan-peralatan penukar kalor ini atau furnace ini mengekstraktif zat murni menjadi zat yang bertekanan, sehingga uap yang bertekanan ini ya dimanfaatkan untuk menghasilkan energi mekanik untuk memutar turbin ya, sehingga turbin ini akan dikapel ke generator. Generator itu yang akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ya, silakan menyaksikan videonya. Silakan mengamati, cermati. Selanjutnya nanti saya akan berikan beberapa poin-poin pertanyaan. Selamat menyaksikan. Oke, itulah tadi video boiler ya, dimana zat murni itu diekstraksi menjadi uap yang bertekanan. Jadi sebelum kita membahas materi berikutnya, kita akan ada beberapa pertanyaan ya yang saya akan tanyakan kepada kalian terkait tentang video yang tadi yang Anda saksikan. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana uap itu terjadi ya? Bagaimana zat murni ini diekstraksi menjadi uap yang bertekanan? Ada yang bisa jawab? Silakan, bagus, Pak Koso. Itu karena air ketika dipanaskan akan mendidih, Pak. Nah, pada saat mendidih itu molekul di dalamnya itu bergerak lebih cepat. Nah, pada saat itu juga air yang di dalamnya itu akan mengalami perubahan. Ada dua fase itu, perubahan dari cair menjadi uap. Oke, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan buat bagus Profesor. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mengapa es dapat mencair pada temperatur tertentu? Ada yang bisa jawab? Glenn? Mengapa es dapat mencair pada suhu tertentu? Itu terjadi karena sesuatu itu yang menyerap energi panas di sekitarnya, sehingga ikatan molekul yang terdapat pada sesuatu itu akan melemah dan jadilah perubahan bentuk dari sesuatu menjadi air. Ya. Jawaban yang sangat bagus, tepuk tangan buat Glenn. Kemudian yang terakhir, mengapa uap dapat berubah menjadi air kembali? Ya, silakan. Pertanyaan ketiga, mengapa uap dapat berubah menjadi air kembali itu dikarenakan uap membuang kalor ke lingkungan sehingga mengalami proses kondensasi. Nah, bagus, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan buat Zulkifli ya. Jadi dalam analisis termodinamika kita tidak hanya mempelajari terkait tentang inersi, jadi bagaimana kita mempelajari juga sifat-sifat dari zat murni. Ketika zat murni ini mendapat perlakuan panas maupun perlakuan dingin. Jadi ada beberapa nanti gambar terkait tentang alat-alat yang sering digunakan pada industri proses maupun industri-industri pembangkit listrik dan industri-industri lainnya ya. Ya, berikut gambarnya. Ini yang pertama adalah boiler tipe tube yang kita saksikan tadi pada video. Kemudian gambar kedua itu casing dari turbin, dan sisi kanan itu adalah turbin sendiri yang akan merubah energi mekanik yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian gambar ketiga, ada yang kenali gambar ini? Nah, silakan dari Supriyadi. Jadi gambar ketiga itu adalah kompresor, Pak. Ya. Oke, jawaban yang benar ya. Berarti si Jerry sudah mengenali peralatan ini ya. Jadi ini peralatan yang salah satu peralatan alat penukar kalor ya. Kemudian gambar sisi ini yang satu ini
Ada yang bisa bantu jawab? Ya, Adio? Gambar di kiri bawah itu adalah exchanger. Ya, heat exchanger ini alat penukar kalor, ini biasanya digunakan pada industri maritim ya. Ini foto saya ambil dari Google, ini fotonya di ruang mesin ya. Kemudian gambar berikutnya, ini kayaknya gambar berikutnya ini sudah banyak yang mengenal ya, yang sering melihat gambar ini. Jadi yang gambar berikutnya ada yang tahu? Ya, silakan Icis. Yang di depan adalah gambar mesin turbin, Pak. Oh ya, betul ya. Ini turbin. Turbin ini yang akan merubah tenaga, apalagi uap yang bertekanan menjadi energi mekanik. Kemudian ini adalah satu kesatuan power plant ya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kemudian gambar yang terakhir ini ada yang kenal ini? Ya, silakan. Refrigerasi, diagram siklus refrigerasi operasi uap. Nah, betul ya. Jadi ini salah satu alat mesin pendingin ya. Mesin pendingin. Jadi di gambar ini single line diagram, ini diagram intinya ya. Dimana kita menganalisis kerja dari sebuah peralatan mesin refrigerasi. Kemudian gambar yang terakhir ada yang ya silakan. Ya. Ya. Sederhana dari sistem listrikan yang menggunakan simbol atau satu garis untuk mengetahui aliran daya. Oke, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan buat ini ya. Satu kesatuan ada industri proses ya, atau industri ekstraktif atau industri kimia. Kemudian kita masuk ke pemahaman dasar terkait zat murni ya. Jadi zat murni itu memiliki komposisi ya, komposisi kimia dan seragam, dan komposisinya itu konstan ya. Jadi bagian-bagian dari zat murni itu salah satunya adalah air, ada oksigen, ada nitrogen, dan gas refrigerasi ya, jenis R134A. Jadi jenis refrigerasi ini merupakan salah satu zat murni ya, yang biasa digunakan untuk mesin pendingin atau mesin refrigerasi. Jadi air itu simbol kimianya adalah H2O, kemudian oksigen adalah O2, kemudian nitrogen adalah N2, kemudian refrigerasi R134A. Kemudian ini pengertian dari fasa ya. Jadi fasa itu merupakan suatu zat yang memiliki struktur fisika ya, dan memiliki komposisi kimia yang seragam. Jadi fasa itu merupakan zat yang memiliki struktur fisika dan komposisi kimia yang seragam. Kemudian perubahan fasa ya. Perubahan fasa itu proses perubahan bentuk ya, dari satu zat menjadi zat lain ya, karena adanya perlakuan panas maupun perlakuan pendinginan. Nah, ini ada 6 poin ya terkait perubahan-perubahan fasa dari zat murni ya. Yang pertama pencairan, kemudian pembekuan, kemudian pengembunan, penyembelinan, dan disublimasi ya. Disublimasi itu adalah proses pengkristalan ya zat tertentu dan memiliki unsur zat yang dapat memberikan warna atau mengeras ya. Saya rasa untuk definisi dari pencairan mungkin kalian sudah paham. Saya lihat tadi beberapa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh si Bagus dan si Glenn itu sudah mewakili pengertian dasar terkait tentang pencairan, pengembunan, dan penguapan. Selanjutnya kalian bisa melihat gambar di atas. Di sini ada piston, kemudian yang di bawah, gambar di bawah ini adalah ikatan atom ya dari molekul-molekul zat murni ya. Dari gambar A di sini yang paling bawah kita lihat bahwa ini zat murni yang masih padat ya.
Kemudian ini pada gambar kedua, zat murni sudah struktur atomnya sudah mulai terpisah ya. Kemudian yang ketiga ini struktur atomnya sudah saling berbenturan ya. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini susunan atomnya, kalau kita buktikan dari aplikatifnya, ini ada sebuah piston ya, silinder yang berisikan dengan zat murni ya. Awal mulanya zat murninya itu dipanaskan ya, diberikan pemanasan karena piston ini belum bisa bergerak ya, karena ini masih dalam perlakuan panas 20 derajat Celcius, di mana zat murni itu belum bisa berubah fase ya. Kemudian lambat laun pada kondisi kedua, kita lihat dari gambar B, kita sesuaikan dengan kondisi pistonnya. Gambar B di sini ketika mendapat treatment panas secara kontinu ya, di mana zat murni ini molekul-molekulnya mulai terpisah. Kita lihat dari arah panahnya, dia sudah mulai terpisah, dan perubahan temperaturnya sudah melebihi dari 100 derajat Celcius ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa zat murni ini akan mengalami perubahan ya dari cair menjadi uap ketika melewati dari temperatur leburnya, yaitu 100 derajat Celcius. Ya, jadi pada step 3 atau kondisi 3 pada gambar C, kita melihat dari struktur molekulnya sudah mulai saling terpisah dan berbentuk acak ya. Jadi fluktuatif, dia struktur molekulnya saling bertabrakan. Artinya kalau kita sandingkan dengan gambar yang di atas, bahwa di sini sudah ada kelihatan ya perubahan fase dari titik saturasi cairan dan titik saturasi uap ya. Jadi semakin lama dilakukan pemanasan, maka zat cair ini akan mulai habis ya. Nah, kemudian uap ini akan mendorong piston ke atas ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, semakin lama pemanasan, maka uap ini akan semakin bertambah sehingga volume dalam silinder meningkat. Kenapa meningkat? Karena adanya gaya dorong dari uap tersebut ya. Nah, di fenomena ini kita bisa lihat nanti di video berikutnya, fenomena dari teori Charles Lau ya, di mana volume berbanding lurus dengan perubahan temperatur. Silakan menyaksikan. Oke, next tahap berikutnya ya, saya akan mengajarkan bagaimana membaca tabel ya, sifat-sifat saturasi dari air ya pada tekanan tertentu. Dalam tabel ini ya, ada beberapa yang akan diperoleh. Yang pertama adalah temperatur, tekanan, volume spesifik, kemudian perubahan entalpi, perubahan entropi ya, dan energi dalam suatu zat ya. Jadi kalau dari gambar ini kita sisi kanan kita lihat dari tekanan ya, kemudian ada temperatur, misalnya pada tekanan 1,0 ya, ini kan sisa kita tarik lurus ya. Di dalam tabel ini menampilkan ada volume spesifik, ada internal energi, kemudian entalpi dan entropi ya. Jadi kalau kita mau mencari tekanan sekian, misalnya 3,0 dengan temperatur sekian, bisa kita tarik lurus ya. Nah, misalnya satuan dari volume spesifik 0, sekian sekian ya. Kemudian kita bisa lihat dari internal energinya pada kondisi cairan jenuh, uap jenuh, dan uap bertekanan ya. Begitupun dari entropi dan entalpi. Bisa kita lihat kalau simbol dari entropi adalah H, entalpi simbolnya adalah S ya. Kalau dia simbol tambahannya
adalah F berarti dia cairan jenuh. Kalau FJ berarti campuran uap dan cair. Kalau dia G adalah uap yang bertekanan. Begitupun entropi. Kemudian kalian perhatikan juga kalau volume spesifik satuannya adalah metri kubik per kilogram. Kemudian energi internal kilojoule per kilogram. Kemudian entalpi kilojoule per kilogram. Kemudian entropi kilojoule per kilogram Kelvin. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau lihat dari tabel superheater atau uap yang bertekanan atau panas lanjut, di sini kita lihat pada tekanan hampir sama dengan tadi. Jadi output dari tabel ini adalah energi internal, energi dalam, volume spesifik, entalpi dan entropi. Jadi kita hanya menyesuaikan kondisi temperatur dan tekanan. Seperti itu ya. Jadi untuk membaca gambar ini hanya saya rasa kalian sudah paham ya. Jadi kita hanya menyesuaikan temperatur dan tekanan. Oke, itulah tadi teori materi yang kita pelajari terkait perubahan fasa dan zat murni. Nah, sebelum saya menutup pertemuan kali ini, saya ingin bertanya kepada kalian terkait tentang apa yang dimaksud dengan zat murni dan apa yang kita pelajari tadi ya. Jadi saya mau review apa yang Anda simak, apa yang Anda pahami dari pertemuan ini. Silakan. Untuk pertanyaan apa yang adalah tadi memiliki posisi tinggi yang semakin tetap, berupa nitrogen, oksigen, air, atau seperti itu. Oke, jawaban yang sangat bagus. Dan kemudian pertanyaan kedua, apa perbedaan temperatur jenuh dan tekanan jenuh? Ada yang ya, silakan Alan. Untuk temperatur jenuh merupakan temperatur saat sudah mulai berubah fase pada tekanan berubah. Oke, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan buat si Alan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kita telah membahas beberapa teori dasar terkait perubahan fasa dan zat murni. Untuk pertemuan berikutnya, saya beri kalian tugas terkait gas ideal. Kalian mereview di rumah, mencari teori-teori dasarnya dari buku seperti bukunya Yunus Cengel, bukunya Infopera. Kalian cari di situ terkait tentang gas ideal ya. Demikian pada pertemuan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya adik-adik mahasiswa. Semoga minggu depan kalian bisa aktif kembali dalam pertemuan mata kuliah termodinamika. Demikian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah termodinamika teknik 1 yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah termodinamika teknik 1 pada program studi S1 Teknik Mesin. Pesan saya untuk calon engineer agar dengan bekerja secara profesional, inovatif, dan penuh tanggung jawab dalam memberikan solusi terbaik bagi masyarakat dan dunia industri, menjadikan kamu seorang engineer yang berkompeten, dapat diandalkan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan teknologi dan pembangunan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikbud, Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 9 serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kampus Universitas Patriarta, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.